Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari. Saya dari kelas IE 22C11 dengan NIM 3522107778. Di sini saya akan presentasi dengan judul mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan studi kasus Sistem Pemesanan Makanan via Mobile App. Untuk yang pertama, sistem pemesanan makanan via mobile app merupakan inovasi digital dalam sektor kuliner yang mengubah cara konsumen berinteraksi dengan makanan. Dalam studi kasus ini, aplikasi seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, atau layanan mandiri restoran seperti McDelivery atau KFC serba cepat, masyarakat membutuhkan solusi pemesanan makanan yang praktis dan efisien. Aplikasi mobile hadir sebagai jembatan antara konsumen, restoran, dan layanan pengantar. Untuk fungsi utamanya, satu, menyediakan daftar menu digital dari berbagai mitra restoran. Yang kedua, menampilkan harga promo dan rating. Yang ketiga, menyediakan metode pembayaran non-tunai, e-wallet atau transfer, atau bisa juga kartu. Yang keempat, melacak status pesanan secara real time. Yang kelima, memberikan fitur ulasan dan feedback konsumen. Untuk manfaatnya yaitu yang pertama, bagi konsumen, kemudahan, kenyamanan, dan efisien waktu. Untuk restoran, peningkatan jangkauan pelanggan, efisiensi operasional, dan yang terakhir bagi platform penyedia sebagai sumber pendapatan melalui komisi dan biaya layanan. Untuk tantangannya, yang pertama keterlambatan pengiriman akibat kendala logistik, yang kedua ketergantungan pada koneksi internet dan perangkat, yang ketiga persaingan harga dan kualitas antar restoran. Untuk selanjutnya, analisis kebutuhan sistem pemesanan makanan via mobile app. Untuk yang pertama, kebutuhan fungsional, yaitu kebutuhan ini berkaitan dengan fitur-fitur yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Yaitu yang pertama, registrasi dan login pengguna. Pengguna dapat mendaftar dan login melalui email, nomor HP, atau akun media sosial. Sistem harus mengautentifikasi dan menyimpan data penggunaan secara aman. Untuk yang kedua, pencarian dan pemilihan menu. Pengguna dapat mencari restoran berdasarkan nama, lokasi, atau jenis makanan. Kemudian ada sistem menampilkan daftar menu, deskripsi makanan, harga, dan ketersediaan. Yang ketiga, pemrosesan pemesanan. Penggunaan dapat memilih menu, menambahkan dengan keranjang, dan melakukan check out. Sistem mengonfirmasi pesanan dan memperkirakan waktu pengantaran. Yang keempat, pembayaran digital, mendukung berbagai metode pembayaran seperti e-wallet, transfer bank, kartu kredit, atau COD. Kemudian harus ada sistem verifikasi dan notifikasi pembayaran berhasil atau gagalnya. Kemudian pelacakan pesanan atau order tracking, penggunaan dapat melacak status pemesanan yang sampai dari diproses, dikirim, kemudian sampainya pesanan. Ada juga sistem harus menyediakan notifikasi real time. Kemudian ada ulasan dan rating. Pengguna dapat memberikan rating dan ulasan setelah menerima pesanan. Ada ulasan dapat dilihat oleh pengguna lain sebagai referensi. Kemudian ada manajemen mitra restoran. Restoran dapat mengelola menu, harga, promo, dan status ketersediaan makanan. Dapat melihat statistik penjualan dan performa. Kemudian manajemen kurir atau driver. Kurir dapat menerima pesanan, melihat rute pengiriman, dan mengkonfirmasi pengantaran. Sistem memberikan peta navigasi dan estimasi waktu. 2. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan ini berkaitan dengan kualitas dan performa sistem secara keseluruhan. Ada juga kinerja atau performance. Sistem harus mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan atau scalability. Respon aplikasi harus cepat, terutama saat melakukan check out dan pembayaran. Kemudian keamanan atau security, harus melindungi data pribadi pengguna dan mitra. Semua transaksi harus dienkripsi. Sistem autentikasi 2 langkah sangat dianjurkan. Kemudian ketersediaan atau availability, sistem harus dapat diakses 24/7 tanpa gangguan signifikan, memiliki backup server dari sistem pemulihan bencana. Kemudian ada kemudahan penggunaan. Antarmuka harus ramah pengguna, user-friendly, dan intuitif. Navigasi menu harus jelas dan cepat dipahami semua kalangan. Kemudian ada kompatibilitas. Aplikasi harus berjalan di berbagai sistem operasi Android dan iOS. Kompatibel dengan berbagai ukuran layar dan versi perangkat. Kemudian ada pemeliharaan dan pembaruan. Sistem harus mudah untuk diupdate dengan fitur baru tanpa mengganggu pengguna.
harus tersedia di dokumentasi teknis yang ditangkap. Kemudian ada ringkasan kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Ada registrasi dan login. Pengguna bisa membuat akun dan masuk ke aplikasi pencarian dan memesan makanan. Pengguna dapat memilih restoran dan memesan makanan. Kemudian pembayaran digital mendukung berbagai metode seperti wallet, transfer bank, dan kartu kredit. Pelacakan pesanan, pengguna dapat melacak status pengiriman secara real time. Ulasan dan rating, pengguna bisa memberikan penilaian terhadap makanan dan layanan. Kemudian yang terakhir, manajemen restoran dan kurir. Restoran bisa mengatur menu dan pesanan, kurir bisa menerima dan mengantar. Untuk kebutuhan non fungsional, itu ada kinerja cepat, yaitu aplikasi harus responsif dan bisa menangani banyak pengguna. Untuk keamanan data pengguna, transaksi, dan akun harus terlindungi. Ketersediaan 24/7, aplikasi harus bisa diakses setiap saat tanpa gangguan. User friendly, tampilan aplikasi harus mudah digunakan oleh semua kalangan. Kompatibilitas, mendukung perangkat Android dan iOS dengan berbagai versi. Untuk di sini ada konsumen atau user, kemudian kita menuju ke mobile app, kemudian back server, kemudian ada database untuk menyimpan data, itu untuk payment, itu untuk pembayaran, notification service untuk memberitahu kepada konsumen. Restoran dan kurir partner, ini antara kurir dan restoran harus ada informasi dan lalu dilakukan sistem pengiriman. Penjelasan komponen arsitektur di atas, yaitu untuk konsumen menggunakan aplikasi di smartphone, memilih menu, memesan makanan, membayar, dan melacak pengiriman. Untuk mobile app, antarmuka pengguna, tempat semua interaksi terjadi, terhubung ke backend melalui API. Backend server API, otak dari sistem yang memproses permintaan, mengelola pesanan, data pengguna, autentifikasi, dan integrasi pihak ketiga. Ada database atau DBMS, menyimpan informasi seperti data menu, restoran, histori pesanan pengguna, status kurir, dan lain-lain. Payment gateway, yaitu mengelola transaksi secara aman. Notification service, yaitu mengirimkan notifikasi ke pengguna dengan mitra. Terus ada restoran dan kurir partner. Restoran menerima pesanan melalui dashboard atau aplikasi, kurir mendapat notifikasi pengambilan dan pengantaran makanan. Kemudian yang terakhir, sistem pengiriman, untuk melacak lokasi kurir secara real time, mengatur rute optimal dan status pengiriman. Ada skabilitas dan pemisahan tanggung jawab, yaitu komponen terpisah, memungkinkan setiap bagian berkembang secara mandiri. Misalnya, tim frontend bisa memperbaiki tampilan tanpa mengganggu backend. Backend bisa ditingkatkan performanya tanpa harus menyentuh mobile app. Yang kedua, responsif dan real time, pemisahan antara frontend dan backend, kemungkinan komunikasi real time melalui API dan socket, misalnya untuk pelacakan kurir. Kemudian ada notifikasi menggunakan push notification untuk menyampaikan status secara instan. Ada payment gateway dan sistem notifikasi, merupakan layanan pihak ketiga yang mudah diintegrasi dengan pendekatan modular. 3. Fleksibilitas integrasi, arsitektur ini memungkinkan mengganti satu layanan, misalnya ganti dari Dana ke OVO tanpa mengubah seluruh sistem. Untuk keamanan, data sensitif seperti pembayaran dan akun pengguna dikelola terpisah dan diamankan atau di backup. Payment gateway, pihak ketiga membantu menghindari penanganan langsung data kartu kredit oleh aplikasi. 5. Pengalaman penggunaan lebih baik. UI atau UX mobile app dapat dikembangkan khusus untuk kenyamanan pengguna dengan pengelolaan data yang cepat melalui komunikasi efisien ke backend, real time tracking dan notifikasi, meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna. Untuk mock-up makanannya, di sini ada gambar. Untuk keterangannya dari gambar yang mulai dari sisi sebelah kiri ada mobile app, kemudian ada database atau data atau menu yang kita pesan, kemudian ada payment gateway atau pembayaran. Kemudian ada desain program. Untuk program dari mobile app ini sendiri, yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka mobile app tersebut, kemudian display atau menu restoran,
memilih menu yang akan kita cari, kemudian select menu item, kita memilih, termasuk memilih, kemudian kita melakukan check out, kemudian konfirmasi payment seperti memilih pembayaran via atau bisa COD atau melakukan melalui kartu kredit juga bisa. Kemudian send order to restoran, kemudian restoran prepare makanan yang kita pesan, lalu driver mengantarkan makanan, kemudian customer memberi rating kepada pelayanan tersebut. Di sini ada diagram relasi database. Untuk database sendiri kita mulai dari pembeli memilih order, menu order, request langsung dieksekusi oleh database, kemudian langsung ke menu order, kemudian memilih produk dan request lagi, kemudian oleh database dieksekusi kembali, lalu menampilkan tampilan produk, mengisi form order, dan simpan data disimpan di database. Untuk kesimpulannya, sistem pemesanan makanan melalui mobile app menawarkan efisiensi dan kemudahan bagi pengguna dalam memilih makanan, melakukan pembayaran, serta menerima layanan antar. Digitalisasi ini mempercepat proses transaksi, memperluas jangkauan pasar restoran, dan ekonomi digital dan gaya hidup masyarakat modern. Untuk tantangan dan solusi dalam pelaksanaan studi kasus ini, yaitu untuk tantangannya sendiri ada server overload saat promo. Di sini maksudnya terlalu banyak konsumen saat restoran melakukan promo, mungkin di hari-hari khusus seperti hari kemerdekaan, hari ulang tahun restoran atau yang lain-lain. Kemudian salah antar atau keterlambatan, ini terjadi pada kurir, biasanya mungkin salah antar atau alamat kurang jelas. Keterlambatan biasanya terjadi karena kemacetan di daerah kota. Data pengguna rawan bocor, ini untuk database-nya mungkin kurang, untuk pengamanan masih kurang maksimal. Terus ada restoran kecil kesulitan digitalisasi, seperti di era modern ini mungkin tidak semua orang update tentang era digital, jadinya tidak ada beberapa mungkin penjual yang sudah lama atau yang sudah bapak-bapak gitu tidak memiliki Android, jadi mereka kesulitan dalam bersaing dalam era digitalisasi ini. Kemudian kepuasan pelanggan rendah karena terkadang yang diberikan di gambar dan barang ataupun makanan yang dijual ini kurang sesuai dengan apa yang ada di gambar tersebut. Untuk solusinya, gunakan arsitektur cloud dengan auto scaling. Kemudian untuk salah antar atau keterlambatan itu bisa mengimplementasi live tracking dan sistem rating kurir. Jadi di sini rating itu sangat penting ya, karena kita dapat mengetahui seberapa besar tanggung jawab kurir tersebut. Terus data pengguna rawan bocor ini bisa diatasi dengan enkripsi data, autentikasi 2 faktor, atau audit rutin. Kemudian restoran kecil kesulitan digitalisasi, berikan dashboard sederhana dan pelatihan onboarding. Ini seperti melakukan pasar promosi seperti itu. Terus kepuasan pelanggan rendah, tambahkan fitur refund otomatis dan live chat support. Jadi di sini untuk kita mengetahui bagaimana kualitas restoran yang kita pesan itu, kita jika misalnya tidak jadi atau membatalkan pesanan, kita bisa melalui fitur refund otomatis. Baik, sekian untuk presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.